Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu reaksi enzimatis dan reaksi autokatalisis. Reaksi enzimatis adalah reaksi kimia yang berlangsung dengan bantuan enzim sebagai katalis biologis. Enzim berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut habis bereaksi. Sebagian besar enzim tersusun atas protein dan bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu. Nah, selanjutnya adalah reaksi autokatalisis. Reaksi autokatalisis adalah reaksi di mana salah satu produk hasil reaksi berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi tersebut. Produk yang dihasilkan selama reaksi berlangsung akan membantu mempercepat pembentukan produk berikutnya sehingga laju reaksi semakin meningkat seiring waktu. Reaksi autokatalisis berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan katalis yang berarti proses percepatan reaksi oleh katalis. Dengan demikian, autokatalisis dapat diartikan sebagai reaksi yang dipercepat oleh produknya sendiri. Pada reaksi biasa, katalis ditambahkan dari luar sebelum reaksi dimulai. Nah, dapat dilihat pada gambar, enzim terdiri atas dua bagian utama, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim, sedangkan kofaktor merupakan komponen non-protein yang membantu aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion logam seperti Fe2+, Sn2+, Mg2+, dan Cu2+, atau senyawa organik kompleks yang sering disebut koenzim, misalnya vitamin B kompleks. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor disebut holoenzim, yaitu bentuk enzim yang aktif. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada gambar, enzim memiliki struktur yang tersusun dalam beberapa tingkatan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, tersier, dan kuartenar. Nah, yang pertama yaitu struktur primer. Nah, struktur primer ini sendiri merupakan urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Urutan ini menentukan bentuk dan fungsi enzim. Jika urutan asam amino berubah, aktivitas enzim juga dapat berubah. Yang kedua, struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini sendiri terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antar asam amino sehingga membentuk struktur alpha helix dan beta sheet. Nah, yang ketiga ada struktur tersier, di mana struktur tersier ini adalah bentuk 3 dimensi enzim yang terbentuk akibat interaksi antar gugus samping asam amino. Pada struktur ini terdapat sisi aktif enzim yang menjadi tempat peningkatan substrat. Dan yang terakhir ada struktur kuartenar, di mana struktur kuartenar ini terbentuk jika enzim tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida yang saling berinteraksi. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa sisi aktif merupakan daerah khusus pada enzim tempat substrat berdekatan dan mengalami reaksi kimia. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga hanya substrat tertentu yang dapat masuk dan bereaksi. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi di tubuh kita. Nah, secara umum prosesnya itu akan mengikuti persamaan ringkasan ini. Bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk bagian sisi kiri itu terdapat enzim tuh memiliki sisi aktif atau tempat menempel. Dan substrat sebagai bahan baku akan datang dan mendekati sisi aktif tersebut. Dan langkah yang kedua pada kompleks enzim, jadi substrat itu akan menempel pas di sisi aktif enzim dan akan membentuk kompleks enzim substrat. Dan untuk kompleks enzim, jadi enzim itu bekerja mengubah substrat tersebut. Di tahap ini, substrat sudah berubah menjadi produk dan akan membentuk kompleks enzim produk. Untuk sisi kanan, produk dilepaskan. Menariknya, setelah produk dilepas, enzim ini akan kembali ke bentuk semula dan siap menerima substrat baru. Jadi enzim itu tidak ikut habis bereaksi di dalam reaksi tersebut. Nah, untuk teori yang kita gunakan ada dua.
Teori penempelan enzim di bagian bawah ini yaitu lock and key atau gembok dan kunci. Jadi sisi aktif enzim itu kaku dan hanya substrat yang bentuknya persis sama yang bisa masuk seperti kunci rumah Anda. Nah, untuk teori yang kedua yaitu ada induct speed atau kecocokan induksi. Jadi sisi aktif enzim ini tuh fleksibel. Jadi ketika substrat itu menempel di bagian sisi aktif enzim, maka akan sedikit berubah bentuknya. Jadi bisa memeluk substrat dengan pas. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatis. Jadi kerja enzim itu sangat sensitif dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa faktor utama yang dapat menentukannya. Nah, yang pertama ada suhu dan pH. Jadi, suhu dan pH enzim ini mempunyai optimal atau kondisi terbalik. Jika terlalu panas, maka enzim itu akan rusak. Dan jika terlalu dingin, enzim itu akan dinonaktifkan atau tidak bekerja. Ada konsentrasi substrat dan enzim. Jadi semakin banyak enzim atau substrat bereaksi, maka akan semakin cepat sampai pada batas maksimal terpenuh. Selanjutnya ada inhibitor dan aktivator. Untuk aktivator sendiri itu adalah zat atau pemicu yang membuat enzim makin aktif. Sedangkan untuk inhibitor itu adalah zat penghambat. Ada yang kompetitif dan juga non-kompetitif. Untuk kompetitif sendiri itu merebut sisi aktif enzim dan non-kompetitif itu merusak bentuk enzim dari sistem. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kofaktor dan koenzim. Jadi komponen non-protein atau seperti vitamin dan mineral yang membantu enzim agar bisa berfungsi dengan sempurna. Contoh penerapan reaksi enzimatis. Reaksi yang pertama untuk penguraian hidrogen peroksida oleh enzim amilase yaitu 2H2O, 2H2O2 direaksikan dengan enzim katalase menghasilkan 2H2O ditambah O2. Kenapa kita harus mereaksikan? Karena H2O2 atau hidrogen peroksida ini dia adalah senyawa sisa metabolisme tubuh yang dia tuh sangat beracun bagi sel jika menumpuk. Terus dia direaksikan dengan enzim katalase karena enzim ini dia berfungsi mempercepat penguraian hidrogen peroksida dan menghasilkan produk H2O yaitu hasil reaksi yang aman bagi tubuh dan juga O2 yaitu gas oksigen yang dilepaskan dalam bentuk gelembung. Yang kedua adalah pencernaan amilum oleh enzim amilase. Jadi amilum ini ditambah dengan H2O direaksikan dengan enzim amilase menghasilkan maltosa. Jadi amilum ini adalah karbohidrat kompleks atau pati yang terdapat dalam nasi, kentang, roti, dan juga jagung. Terus dia direaksikan dengan H2O atau air. H2O ini dia membantu proses hidrolisis atau pemecahan molekul dan direaksikan dengan enzim amilase karena enzim ini dia enzim yang pencernaannya yang memecahkan amilum menjadi gula lebih sederhana dan dia menjadi produk maltosa yaitu gula sederhana hasil pemecahan amilum. Juga pemecahan protein oleh enzim pepsin. Jadi protein ini direaksikan dengan enzim pepsin menghasilkan peptida. Jadi protein ini adalah makanan yang tersusun dari rantai panjang asam amino dan direaksikan dengan enzim pepsin ini. Jadi enzim pepsin ini adalah pencernaan protein yang terdapat di dalam lambung. Sedangkan produk ini yaitu peptida, dia itu adalah molekul protein yang ukurannya lebih kecil dari hasil pemecahan protein. Yang keempat itu adalah pemecahan lemak oleh enzim lipase. Jadi lemak ini ditambah dengan H2O, setelah itu direaksikan dengan enzim lipase menghasilkan asam lemak dan gliserol. Jadi lemak ini adalah cadangan energi tubuh yang tersusun dari trigliserida. Terus dia direaksikan dengan air untuk membantu proses pemecahan lemak dan direaksikan dengan enzim lipase
Karena enzim ini dia memecah lemak menjadi molekul lebih kecil dan menghasilkan produk asam lemak, yaitu hasil pemecahan lemak yang dapat digunakan tubuh sebagai energi, dan juga gliserol. Gliserol itu adalah senyawa alkohol sederhana dari hasil pemecahan trigliserida. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi enzimatis ini sangat penting karena membantu mempercepat enzim proses metabolisme dalam tubuh. Setiap enzim bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu sehingga zat makanan atau senyawa berbahaya ini dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bermanfaat bagi tubuh. Mekanisme reaksi autokatalisis, jadi reaksi C di mana produk C terbentuk bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi berikut. Jadi pada tahap awal dia itu sangat lambat. Di sini reaksinya itu A ditambah B menghasilkan C, di mana produk C itu belum terbentuk atau jumlahnya itu sangat sedikit sehingga reaksi berlangsungnya itu sangat lambat. Dan pada tahap kedua yaitu pembentukan produk katalitik, di mana reaksinya itu adalah A ditambah B ditambah C menghasilkan 2C. Jadi produk C ini dia mulai terbentuk dan dia mulai berperan sebagai katalis. Dan pada yang ketiga yaitu fase percepatan. Di sini jumlah C itu dia semakin banyak sehingga reaksi berlangsungnya itu semakin cepat. Dan pada tahap yang keempat yaitu tahap akhir, dia di sini dia melambat karena reaksinya itu pada reaktan dia tuh sudah berkurang atau dia sudah habis sehingga laju reaksinya itu sangat lambat. Dan untuk contoh reaksi autokatalisis, teman-teman bisa lihat menggunakan oksidasi asam oksalat oleh kalium permanganat dalam suasana asam. Dan untuk grafik reaksi autokatalisis, jadi di sini sumbu Y itu ada pada waktu dan sumbu X itu ada pada jumlah produk. Jadi semakin bertambahnya waktu, maka semakin tingkat juga jumlah produknya. Ya. Nah, reaksi autokatalisis ini dia tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan cepat atau lambatnya laju reaksi. Pertama itu konsentrasi reaktan, di mana jika semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan efektif antar partikel sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua itu suhu, di mana ketika suhu itu dinaikkan, partikel bergerak lebih cepat sehingga frekuensi tumbukan efektif meningkat. Faktor yang ketiga, konsentrasi produk katalik, di mana semakin banyak produk katalik yang terbentuk, semakin cepat laju reaksi itu terjadi. Faktor yang keempat, luas permukaan reaktan, di mana semakin luas permukaan zat, semakin besar area kontak antar partikel sehingga tumbukan efektif meningkat. Dan yang kelima itu medium atau pelarut reaksi, di mana medium reaksi ini dia tuh mempengaruhi kestabilan zat dan efektivitas tumbukan antar partikel. Yang keenam itu ada tekanan, di mana peningkatan tekanan ini dia tuh akan menyebabkan jarak antar partikel gas menjadi lebih dekat sehingga frekuensi tumbukan meningkat. Yang ketujuh ada keberadaan katalis atau inhibitor lain, di mana selain produk autokatalitik, zat lain juga dapat mempengaruhi laju reaksi tersebut, katalis tambahan. Yang berikut juga inhibitor itu dia adalah zat yang menghambat reaksi. Jadi inhibitor ini dia itu dapat menghambat reaksi pembentukan produk katalik, mempengaruhi efektivitas katalik, dan menurunkan laju reaksi. Contoh yang ke-8 itu waktu reaksi, di mana waktu reaksi ini dia tuh mempengaruhi jumlah produk katalik yang terbentuk. Semakin lama reaksi itu berlangsung, maka produk katalik semakin banyak dan laju reaksi itu meningkat. Namun, setelah sebagian besar reaksi itu habis, laju reaksi mulai menurun dan reaksi itu berhenti. Oleh karena itu, hubungan antara waktu dan laju reaksi autokatalisis itu membentuk kurva sigma. Dan
faktor yang terakhir itu pengadukan, di mana pengadukan ini dia tuh membantu mempercepat pencampuran reaktan dan produk katalik sehingga tumbukan antara partikel itu menjadi lebih merata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa reaksi autokatalisis ini dia tuh adalah jenis reaksi berbeda di mana zat hasil reaksinya atau produknya itu justru bertindak sebagai katalis untuk mempercepat reaksi itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh reaksi autokatalisis dalam laboratorium kimia, dalam industri maupun dalam sistem biologi. Contoh penerapan yang pertama adalah oksidasi asam oksalat oleh kalium permanganat. Nah, reaksi umumnya itu ion permanganat atau 2MnO4- direaksikan dengan ion oksalat 5C2O42- ditambah dengan ion hidrogen, itu akan menghasilkan ion mangan 2 ditambah gas CO2 dan H2O. Nah, jika reaksi ini tuh kita lakukan di dalam laboratorium pada awal reaksi dengan kita meneteskan KMnO4 itu di dalam kalium permanganat, dalam asam oksalat, reaksi akan berjalan sangat lambat karena ion Mn2+ ini tuh belum terbentuk. Namun, sering berjalannya waktu dengan terus kita meneteskan KMnO4 ini di dalam asam oksalat, reaksi itu akan menghasilkan Mn2+. Mn2+ inilah yang akan bertindak sebagai autokatalisis sehingga reaksi berikutnya itu akan berjalan dengan sangat cepat. Contoh yang kedua, hidrolisis ester dalam suasana asam. Nah, ketika etil asetat ini kita reaksikan dengan air, senyawa ini tuh dia akan pecah dan terhidrolisis menghasilkan dua senyawa baru yaitu asam asetat dan tanol. Di mana sih letak sifat autokatalisisnya? Nah, di awal reaksi, proses pemecahan ester ini dia tuh berjalan sangat lambat. Namun, perhatikan pada salah satu produknya itu asam asetat. Sering berjalannya waktu, asam asetat yang terbentuk ini dia tuh akan melepaskan ion H+. Nah, ion H+ inilah yang akan kemudian bertindak sebagai katalis alami. Nah, jadi semakin banyak etil asetat yang terhidrolisis, semakin banyak asam asetat yang diproduksi, yang berarti pasokan H+ di dalam wadah reaksi akan semakin limpah. Akibatnya, sisa etil asetat yang belum bereaksi akan terhidrolisis dengan kecepatan yang berkali-kali lebih cepat daripada menit-menit awal reaksi. Selanjutnya, reaksi pembentukan sabun atau saponifikasi tertentu, di mana reaksi umumnya itu di sini lemak ditambah dengan NaOH dia akan menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, secara teoritis reaksi pembentukan sabun melibatkan pencampuran antara lemak atau minyak dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Namun, seperti yang kita ketahui, minyak dan larutan basah berbasis air itu sifatnya bertolak belakang. Mereka itu heterogen dan sangat sulit untuk menyatu. Nah, karena mereka ini sulit untuk menyatu, otomatis di awal pencampuran reaksi saponifikasi ini akan berjalan sangat lambat. Luas permukaan antar reaktannya juga sangat minim. Begitu molekul minyak dan basa pertama berhasil bereaksi, mereka akan menghasilkan produk berupa sabun. Nah, kita semua kan tahu bahwa molekul sabun memiliki sifat unik di mana memiliki ekor nonpolar yang suka minyak dan kepala polar yang suka air. Dengan kata lain, sabun bertindak sebagai emulgator atau pengemulsi alami. Nah, kehadiran sabun atau sebagai produknya itu, dia tuh langsung merangkul sisa minyak dan basa yang tadinya tidak bisa menyatu agar bisa bercampur dengan sempurna, sehingga kontak antara reaktan meningkat drastis, energi aktivasinya terpangkas, dan akhirnya sisa reaksi pembentukan sabun berikutnya akan langsung berjalan dengan sangat cepat. Contoh yang terakhir atau contoh yang keempat itu reaksi autokatalisis dalam sistem biologis. Di sini tuh terdapat replikasi DNA dan aktivitas enzim dalam metabolisme.
Nah, pada proses replikasi DNA ini digunakan sebagai cadangan pembentukan DNA baru, dan semakin banyak DNA yang terbentuk, semakin banyak proses replikasi yang dapat terjadi. Yang berikut aktivitas enzim dalam metabolisme. Beberapa enzim diaktifkan oleh produk reaksi sebelumnya sehingga jalur metabolisme berlangsung lebih cepat. Contohnya misalnya itu aktivasi zomogen menjadi enzim aktif dan proses pembekuan darah. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi adalah reaksi enzim dan reaksi autokatalisis sama-sama berfungsi mempercepat laju reaksi melalui bantuan katalis, tetapi memiliki mekanisme yang berbeda. Yang kedua, reaksi enzim menggunakan enzim sebagai katalis biologis yang bekerja spesifik terhadap substrat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pH, serta konsentrasi zat. Yang ketiga, reaksi ini berperan penting dalam metabolisme dan banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Yang keempat, reaksi autokatalisis terjadi ketika produk reaksi bertindak sebagai katalis sehingga laju reaksi semakin meningkat sering bertambahnya produk. Yang kelima, reaksi ini dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti konsentrasi, suhu, medium, tekanan, dan pengadukan serta banyak ditemukan dalam proses kimia dan biologis.